Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video pembelajaran aplikasi komputer sekretaris 2 pertemuan keempat, itu alamat sel ya. Nah, alamat sel Microsoft Excel yang pertama adalah adanya relatif sel. Sel relatif yaitu apabila di copy atau drag rumus ke tempat lain akan berubah sesuai kondisinya. Contohnya, kita sudah pernah belajar cara mengalihkan antara kolom A dan kolom B. Ya, ini contohnya menggunakan sama dengan dan bintang ya untuk rumus perkalian. Sama dengan B3. B3 itu berarti kolom B baris ketiga ya dikali C3. Kolom C baris ketiga. Nah, ketika kita drag ke bawah, maka akan selnya itu menyesuaikan ya. B4 dan C4 ya. Berarti B4 dikali C4. Begitupun yang bawah harusnya B5 ya dan C5 itu dikalikan. Nah, itu relatif sel yang kita sebetulnya sudah pernah lakukan di latihan-latihan sebelumnya. Alamat sel Microsoft Excel yang kedua adalah absolute cell. Ya, atau bayangannya adalah kemarin kita sempat bikin rumus ranking. Nah, itu adalah salah satunya menggunakan absolute cell. Sel absolut yaitu alamat selnya bersifat tetap ketika di drag atau di copy rumus-rumusnya. Menggunakan dua simbol absolut atau dolar pada baris dan kolomnya. Pilih sel kemudian ketik F4 di keyboard untuk memunculkan absolute selnya. Atau kalau teman-teman di sini laptopnya menggunakan Fn atau function, nah ini bisa saja saya tambahkan di sini atau Fn plus F4 di keyboard ya. Nah, ini contohnya penjualan daging ayam. Nah, ini sebetulnya jumlah terjualnya untuk di tempat A sampai E itu kiloannya ini pasti dikalikan sama dengan harga per kilo ya. Jadi ketika saya bikin rumus C6 kali D4 ya. C6 kali D4. Nah, ini harusnya kita tinggal tarik ke bawah ya. Nah, tapi ada satu hal yang harus diingat bahwa semua jumlah terjual ini hanya dikalikan dalam satu sel saja, maka sel ini harus dikunci. Caranya di D4-nya itu ketikan F4 atau function F4. Sehingga rumusnya seperti ini. Sama dengan C6 kolom C baris ke-6 dikali D4. D4 yang diabsolutkan. F4 satu kali nanti bakal muncul dolar ya atau rumus absolut. Dolar D, dolar 4. Nah, jadi kita tinggal tadikan satu kali. Ya. Contohnya seperti ini. Ya. Ini ada kurang lebih sama 25.000. Nah, sama dengan jika kita menggunakan relatif sel, perkaliannya sama dengan C6 dikali D4, kita enter, maka ketika kita rumusnya ditarik langsung, maka akan terjadi value. Karena untuk
di tempat E atau C7 itu dikalinya bukan ke D4 tapi ke D5. Nah, maka ini kan harusnya D4 semua, ini juga harusnya D4 semua, ini juga harusnya D4 semua, ini juga harusnya D4 semua. Maka caranya adalah kita harus ulangi atau di delete saja. D4 ini harus menggunakan, kalau saya di laptopnya adalah function F4, sehingga muncul simbol absolut. Nah, ketika sudah seperti ini, maka kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, semuanya, nah ini ke D4. Maka sisanya adalah kita harus memformat menjadi rupiah. Kita blok saja, klik kanan, format cell, currency, rupiah. Cari saja rupiahnya. Format rupiah. Kemudian ini jika kita tidak menggunakan kaget seperti ini, kemarin kita sudah latihan untuk custom format cell. Ya, custom pilih yang kilo, harusnya sudah ada. Ya. Nah, jika lupa bisa melihat video sebelumnya. Berikutnya, nah, semi absolute cell. Semi absolute cell itu memiliki salah satu baik kolom atau baris yang absolut atau yang tetap. Ketika kita drag atau copy, rumusnya salah satu akan tetap, baik kolom atau baris, menggunakan salah satu simbol absolut atau dolar. Contohnya, yang tetap adalah barisnya, ya, yang tetap barisnya. Jadi ini ada cicilan motor, harga plus bunga ini dibagi 12, kemudian di 24 ini harga plus bunga ini dibagi 24, ya. Kemudian setelah itu ini juga ada yang kalau di bawah ini, ya, di sini itu menggunakan kolom yang tetap, ya. Nih, kolomnya tetap. Ini cara kolom tetap, ya. Atau kita langsung saja latihan. Nah, ini jangan lupa hanya angka saja yang disimpan di formula bar, ya. Dan ini ada cicilan motor 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, gitu ya. Maka kita pengen tahu berapa cicilan nama motor untuk A. Maka rumus cepatnya adalah sama dengan pilih C4 ini, kita absolutkan C4 dibagi ini, ya, F4, nah, atau tertukar, ya, ini. Nah, ini 3 juta rupiah, jadi kita tinggal tarik ke kanan, ya. Nah, jadi pembaginya adalah barisnya tetap, kemudian tahunnya itu yang dibagi, ya. Jadi 36 juta dibagi 24, yaitu cicilannya segini. Kemudian kita setelah tarik ini, karena kolom dan barisnya salah satunya sudah diabsolutkan, maka kita tinggal tarik, ya. Nah, ini pun tidak berubah, ya. Tetap pembaginya adalah 12 dan yang dibagi adalah 24 juta. Kemudian ini pun sama, pembaginya adalah 1 tahun, ya, yang harga motornya 18 juta. Ini pun sama, ya. Ini ada tanda, ya, dicek saja. Nah, rumusnya adalah salah satunya diabsolutkan, ya. Kalau ini berarti dolarnya di tengah atau absolutnya di tengah, berarti yang
tetap adalah kolom. Tapi kalau di awal ya, itu yang tetap adalah yang baris. Nah, ini kita format rupiah ya. Nah, cari simbol rupiah. Atas rupiah 2 desimal. Kemudian yang terakhir ya, absolute cell ya, latihannya adalah kita akan membuat data rekap gaji karyawan. Gaji lemburnya 40.000 per hari ya. Nah, ini ada nama A sampai D. Nanti teman-teman bisa rubah saja namanya dengan nama-nama teman kalian. Ya, kemudian gaji pokoknya juga boleh berapa saja, silahkan. Lemburnya juga boleh diisi, silahkan apa saja. Nah, kemudian ketentuan gaji lemburnya adalah hari lembur dikali gaji lembur per hari. Hari lembur dikali gaji lembur per hari. Ya. Kemudian nanti total gajinya adalah gaji lembur ditambah gaji pokok. Atau terbalik ya, gaji pokok ditambah gaji lembur yang sudah dikalikan dengan gaji lembur per hari ya. Jadi kita langsung saja latihan. Nah, jika teman-teman sudah membuat seperti ini, maka gaji lembur ini sama seperti latihan yang mengalihkan ayam ya, sama dengan gaji lembur dikali harga ya, atau biaya gaji lembur per hari, diabsolutkan saja F4 satu kali ya. Karena baris dan kolomnya itu tetap ada di 40.000. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah ya. Kemudian kalau total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Ini simpel saja. Ini yang relatif cellnya aja. Jadi kita tinggal tarik atau double klik. Nah, maka semua yang format rupiah, uang. Nah, ini caranya adalah saya menggunakan CTRL dan seleksi blok mana saja yang akan dirubah menjadi format rupiah. Ya, pakai CTRL dan lepas, kemudian klik kanan, format cell, otomatis kita cari simbol rupiahnya. Kita cari. Nah, ini. Kemudian oke. Nah, semuanya. Ini karena tadi saya menggunakan seleksi. Pilih CTRL, blok, CTRL, blok. Kemudian klik kanan. Jadi hanya ini saja yang format rupiahnya terubah. Kalau ini nggak pakai ini, nggak pakai hari di judul tabelnya, maka kita bisa klik kanan, format cell, custom. Ini untuk mengulang saja. Kemarin kita pakai pagar, kemudian dalam tanda petik hari. Ini hanya mengulang saja. Mungkin ini saja untuk pertemuan kali ini. Silahkan dibuat latihannya. Untuk gaji pokok, nama dan hari lembur silahkan saja bebas. Ini pun sama, harga motor, nama motornya silahkan bebas, jangan sama. Ini pun sama, nama dan berapa kilonya, harga per kilonya juga boleh apa saja. Ya. Ini juga sebetulnya ada, kalau misalkan pengen latihan, silahkan saja, ada harga per lembar kertas. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Silahkan dibuat. Kalau sudah, silahkan upload di kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.